Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Birobillahi ta'ala syawjirina dunya dan akhirah. Liruhi sayyidina wa habibina syafi'ina beraba'alina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-ba'i wa ansari wa suwaji wa uriyadeh wa ahli baitihi wa ummatil kiram Thumana khusuhu sambil hadrati Syekh Imam Al-Fadhil radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Jadi barang siapa yang katakanlah lagi di hadapan suatu permasalahan apa saja diuji dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kesusahan, keprihatinan, ketakutan, kebingungan dan lain-lain, maka orang tersebut mau memohon menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah dan bolak-balik ya memohon kepada Allah dengan lantaran ya zikir doa ini, Allahumma ini abduka, Allahumma wahid ya Allah, ini sesungguhnya aku itu abduka, hamba engkau, wa ibnu abdika lan putra hamba engkau, wa ibnu amatika lan juga putra amat engkau. Nah sobani biadika, yang apa-apa yang mengenaiku ya sebagaimana dalam kekuasaanmu yang berjalan ya dalam hukummu ya menerus juga dalam hukummu, maka aku memohon ya memohon kepadamu dengan semua asma-asmamu ya asma-asma Allah ya dengan semua asma-asmamu samaita bihi nafsaka yang engkau yang asma tersebut ada pada zat engkau ya anzal tahu fi kitabika wa alam tahu ahadan, dan yang telah engkau turunkan dalam kitab engkau ya au alam tahu ahadan, atau engkau ya memberitahu terhadap seorang ya dari hamba dari makhluk engkau au istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi, atau ya engkau memberi sesuatu yang gaib dari sisi engkau ya yang menjadikan Al-Quran yang agung itu sebagai obat dalam hatiku dan cahaya pada penglihatanku, sehingga bisa menghilangkan kesusahanku, keprihatianku dan kebingunganku ya. Maka ada seseorang hamba yang bolak-balik memohon dengan doa yang semacam itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya illa adhaballahu husnahu wa ghammahu wa ghammahu abdalahu makanahu farjan ay wus'an wa kholason. Maka ya tiada lain Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menghilangkan semua kesusahannya, keprihatinannya ya, kesempitannya, kebingungannya, dan Allah akan menggantinya hal-hal yang semua itu diganti dengan apa kejembaran atau kelapangan, lapang pikirannya, lapang hatinya, lapang usahanya, juga lapang rizkinya ya. Wa kholason, dan juga di golongan termasuk hamba-hamba Allah yang selamat hidupnya minat dunia ilal akhirah. Nah itu jelas ya, itu doanya ya Allahumma ya ini abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasobani biadika ma binti hukmika nafidun fi kodoika as'aluka bikulismin walaka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alam tahu ahadan min khalqika au istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'an al-azima rabi'a qalbi wa nura basari wa jala'a husni wa dhahaba hami wa ghammi, sampai situ. Maka Allah
akan menghilangkan semua apa yang dirasakan oleh seseorang hamba yang lagi dihadapkan berbagai macam ujian dan juga cobaan, dan juga semua itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dilapangkan ya, tempatnya akan dilapangkan segalanya, dan juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebingungan tersebut ya itu ya berketergantungan atau berketerkaitan terhadap sesuatu ya, suatu upaya usaha atau ikhtiar apa saja yang akan dijalani masa dalam masa ke depan atau zaman yang akan dilalui ya, masa-masa depan atau zaman istiqbal. Jadi zaman waktu yang akan dilewati, yang akan dilalui itu kebingungan karena ingat ya terhadap sesuatu masalah-masalah ya, usaha apa saja yang lalu juga, pengalaman yang lalu juga masih banyak mengalami kesempitan, kesusahan, kebingungan, akhirnya mau tindak lanjut mengembangkan suatu usaha apa saja. Kedepannya itu juga masih diliputi dengan suatu kebingungan. Itu keterangan masalah al-khiyarah ya, kebingungan. Ini penjelasan, bukan artinya ya seseorang yang katakanlah di zaman-zaman yang lalu dalam upaya usaha, bentuk usaha apa saja terus mengalami kesusahan, kesempitan, kebingungan, itu hendaknya jangan sampai berlarut-larut ya, sampai menggalau suatu usaha yang baru sertai dengan banyak kebingungan, nanti nggak habis-habis bingungnya ya, iya nggak hilang, itu akhirnya patah semangat yang patah semangat dalam hal masalah usaha baik itu lahirnya maupun batinnya. Saya menjelaskan menerangkan seperti ini tadi itu menurut keterangan penjelasan perbedaan antara hamun dan homun ya, hamun dan homun ya. Saya lanjutkan. Waqala lan dawuh sapa Asy-Syarqawi panjenengane Syekh Imam Syarqawi ya, menurut pandangan pendapat daripada beliau Syekh Imam Syarqawi, alhamu utawi kang jeneng ham susahan iku maya ta'allaqu bima yakunu fil mustaqbal. Kata beliau Imam Syarqawi, alhamu utawi susah ya atau prihatin iku ma siwiji-wiji ya ta'allaqu kang gumantung apa ma bima kelawan siwiji yakunu kang ono apa ma ono iku fil mustaqbali ing dalam zaman kang den adepaken. Nah, menurut pandangan pendapat daripada beliau Syekh Imam Syarqawi ya, suatu kesusahan, kebingungan, kesusahan, kesulitan, keprihatinan itu adalah sesuatu yang dirasakan, yang berketergantungan atau berketerkaitan dengan masa yang akan datang ya, masa depan atau masa yang akan datang, fil mustaqbal ya, itu menurut pandangan Imam Syarqawi ya, itu kesusahan. Wal husnu ma yata'allaqu bimakana fil madi, ini kan sebaliknya keterangan yang di atas ya, kebalikan. Wal husnu lan utawi susah iku yata'allaqu bimakana fil madi iku ma suwiji-wiji ya yata'allaqu kang gumantung apa ma bima kelawan suwiji-wiji kana kang ono apa ma ono iku fil madi ing dalam zaman kang wis lewat, zaman lalu. Jadi menurut pandangan beliau ya Imam Asy-Syarqawi, alham itu sesuatu yang terhubung, terkaitan pada waktu atau zaman yang akan dijalani atau zaman mustaqbal ya, zaman sekarang ke depan. Wal husnu ma yata'allaqu bimakana fil madi, menurut pandangan pendapat beliau Syekh Imam Syarqawi
yang namanya hazan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang pengalaman yang sudah atau yang lalu.